Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya kali ini cuma masalah suspensi ya, karena kok barusan ini penulis lihat banyak motor-motor yang goyang-goyang parah. Ini membuat penulis ini kepikiran soal ya ada ya keluhan-keluhan motor yang bakal diselesaikan dengan baik oleh mekanik, ada yang tidak, ada yang malah merugikan ya kalau di-share ke mekanik. Kadang juga mekaniknya cuek. Yang sering jadi salah itu kalau soal dalaman mesin ya. Memang ada beberapa karakter mesin yang ya kalau suaranya begini pasti begini, tapi ada yang daerah abu-abu juga yang dari mekaniknya sendiri hanya bisa menebak-nebak. Yang bikin repot itu adalah kalau dari mekaniknya itu kepedean gitu ya, atau jahat. Jadi kalau yang jahat atau kepedean itu ya diagnosa seenaknya. Oh ini sumbernya dari sini, oh ini sumbernya dari sini. Memang ya yang namanya mekanik itu ya terbatas kemampuannya. Analisanya didasarkan pada masukan dari kita dan apa yang ia amati. Karena level mekanik ini macam-macam, hasil diagnosanya pun akan jadi macam-macam. Penulis sendiri ya sering juga ya mengalami salah diagnosa. Kalau yang terakhir itu waktu servis injektor itu berebet, yang dibuka justru ISC-nya. Jadi mesin mati-matian yang dibuka adalah ISC-nya, bukan injektornya. Jadi memang dari bengkelnya ada alat, dicek tekanan bahan bakar sudah pas atau belum, sudah pas ternyata. Terus anehnya yang kemudian dibuka itu justru dari ISC, baru belakangan dicek injektor. Nah ini masalahnya setelah ISC dilepas, nggak punya softwarenya, jadi nggak direset. Karena nggak direset, idling RPM-nya jadi naik tinggi. Karena nggak bisa mengatasinya, akhirnya dia akali. Itu bikin jengkel ya. Sekarang kalau menyalakan mesin jadi lebih sulit ya, nggak kayak biasanya yang menyalakan langsung budal. Sekarang nggak bisa. Kadang juga terlalu dingin mesin jadi mudah mati ya kalau idling. Karena juga ya penulis tahu persis masalahnya adalah oli suspensi yang sudah aus, sudah rusak. Coba ke bawa bengkel gitu ya, penulis sebut masalahnya ini goncang apa-apa. Oh ini komsternya mas, ini pasti rusak ini komsternya nih. Padahal penulis tahu persis itu bukan. Anehnya soal oli suspensi depan ini dari bahkan bengkel resmi Yamaha loh, sampai bertanya-tanya, ini untuk apa ya? Kok ganti? Mulai dari yang di Buduran sampai di pokoknya dekat rumah itu. Yang dekat rumah malah makin parah. Untuk ganti oli suspensi depan habis 150.000 gitu. Oh ini harus bongkar semua ini. Padahal di bengkel umum 50.000 itu pun tarifnya
orangnya sepertinya tahu itu nariknya kemahalan, 30.000 sendiri, padahal ya aslinya cuma bongkar ya sedikit lah itu lah ya. Nggak sampai bongkar bodi depan, tapi ya jelas hanya gara-gara oli suspensi depan ini sampai nyalahkan ke komstir, padahal komstirnya nggak kokoh, ya cuma jadi nyenting ke arah tengah itu aja. Terus soal rem, kan penulis beli kampas rem aturan habis yang depan apa yang belakang sih, yang belakang. Penulis biasa pakai rem kan, rem belakang, habis yang belakang duluan. Orangnya ngomong ini loh Fuboru bagus ya, yang ternyata kemudian amit-amit WLE gak pakem. Padahal penulis ini kalau mengandalkan rem belakang, di jalan kering nggak pakem, apalagi waktu hujan harus gantung rem mati-matian lah ya. Jadi saat hujan harus neken tuas rem terus, kalau nggak gitu remnya nggak pakem. Dikeluhkan, oh ya wes alasannya macam-macam, wah ini gitu ya. Dia nggak mau mengakui bahwa rem rekomendasinya merek Fuboru yang dia sebut bagus impor itu jelek, jadi nggak mau mengakui kesalahan dia. Penulis maksa, dan ternyata benar setelah diganti sip top. Bukan soal servis apa pembersihan kampas atau apalah ya, karena penulis ini nggak pernah yang namanya membersihkan kampas terus jadi oke gitu ya. Kalau kampas remnya oke, selama masih belum habis ya oke terus. Ya sama juga yang Honda Beat itu, ngeluh getar, greget gitu ya. Ternyata sama mekaniknya, oh harus ganti ini. Padahal di masa garansi yo, kudu bayari dhewe entek piro, 1 selawe ta lebih gitu ya. Sama servisnya habis 250.000. Memang yang namanya bengkel resmi sekarang itu anu ya, cari cara gimana caranya konsumen itu mengeluarkan uang sebanyak mungkin ketika servis rutin ya. Yang ternyata kemudian diganti total, pancet apa gak kurang ajar. Selain itu juga akselerasi motor jadi makin payah, karena rupanya rollernya diganti 1 level lebih ringan, kalau enggak 2 level ya, mungkin berubah jadi 10 gram tapi pokoknya dibuat lebih ringan. Motor makin pelan, tapi masalah juga nggak sembuh lah, soro. Wis bayar gak ana efeke, apa gunane? Penulis juga pernah komplain masalah oli yang jadi hijau di Yamaha, disebut normal. Suara mesin kasar nggak kayak mesin baru, disebut normal. Intinya sih ya, sekarang ini lebih baik kalau ada masalah di motor itu tanya ke orang lain. Kalau tanya jangan ke mekanik ya. Memang ada mekanik itu yang hebat, top, sip, jujur, tapi ya bahkan ya yang sekelas mekanik jujur top pun nggak semua masalah dia bisa tangani. Namanya juga manusia, dia punya keterbatasan.
ono beberapa masalah yang mereka itu betul-betul nggak tahu. Jadi mungkin untuk satu masalah dia top sip, hebat, punya solusi jitu, murah, efektif. Tapi untuk masalah yang lain belum tentu. Jadi ya yang lebih tepatnya itu adalah kita tanya-tanya ke grup. Nggak penting orangnya anggota grup itu yang bukan mekanik. Nggak penting itu anggotanya ibu-ibu. Nggak penting anggotanya wong apapun lah ya. Orang yang nggak punya pengalaman jadi mekanik, bukan orang teknik dan seterusnya. Yang penting itu grup otomotif ya. Kalau no pisan sih yang aneh-aneh. Grup pertanian tak kok sepeda motor ada loh ya. Grup pertanian, grup opo gitu takon masalah sepeda motor. Saat penulis cari Google search suatu masalah di motor, melbune nang grup sing kono kaitane, misalnya komunitas penggemar burung di Semarang gitu ya. Mana ya? Komunitas pecinta anggrek Malang. Ya yang jelas kalau tanya-tanya itu ya baiknya ke grup otomotif. Dan ya yang etis itu tanya ke grup yang motornya sama. Jadi kalau motornya Mio ya grupnya Mio, motornya Beat ke grupnya Beat. Walau kadang masalah itu general ya, berlaku untuk semua motor misalnya. Etisnya sih tanya ke grup pemilik motor saja ya. Ya sayangnya kalau ingin tanya-tanya ke Facebook bisanya. Dan ya kadang juga nggak bisa di satu tempat terus berhasil menemukan jawaban. Kadang kita harus cari di grup lain, nyari di beberapa grup. Dan ya kita juga jangan sakit hati ya kalau ternyata yang komen itu lebih banyak yang menghina. Karena memang di Facebook itu banyak sampah, banyak orang sampah. Maaf tapi penulis ngomong apa orang yang tujuannya adalah mencari hiburan dari kesusahan orang lain, yang mencari kesenangan dengan menghina orang lain. Iku akeh nang Facebook. Tapi ya sayangnya opsi satu-satunya kalau pingin tanya ya sesama ya di situ. Jadi walau banyak sampah tapi itu cuma satu-satunya ya kalau menurut penulis. Mungkin ada grup WA atau apalah yang mungkin lebih lebih responsif. Tapi ya menurut penulis nyari grup WA ini kadang susah. Mungkin ada Telegram macam-macam, tapi ya idealnya Facebook. Kalau YouTube ya itu untung-untungan. Kalau mau tanya di komen, nggak semua YouTuber jawab komen. Mungkin lebih kalau mau cari yang lebih interaktif itu di Instagram, di Twitter. Tapi Twitter ya jarang sih ya. Mungkin lebih banyak Instagramnya. Atau di TikTok. Boleh TikTok jawabannya akeh ngawur ya. Instagram juga kalau jawaban dari komen kadang memang ada yang bener tapi rasanya akeh-akeh ya Facebook ya. Kadang kita juga bisa mencari informasinya di YouTube, tapi dibanding Facebook jauh ya. Jadi informasi di Facebook itu jauh lebih
banyak daripada di YouTube. Bukan Facebook video, tapi ya Facebook postingan, Facebook tanya gitu. Untungnya sekarang kata kunci di Facebook itu sudah lumayan genah sekarang, jadi kita bisa lah meraba-raba kalau memang masalahnya bisa dideskripsikan dalam satu kata ya. Satu kata, paling dua kata aja berharap nemu lah, karena ya search engine yang bisa seperti Google itu jarang ya. Search engine yang bisa memanfaatkan kata-kata dan itu jarang. Kebanyakan search engine itu kalau misalnya kita cari kata kunci, misalnya motor, karat gitu ya, kok ketemu nih sing motor iyo disebut kabeh, sing karat iyo, sampai karat pager juga ikut disertakan. Ya sayangnya kebanyakan search engine modelnya goblok-goblokan kayak ngono ya. Jangan tanya kenapa, karena zamannya search engine masih awal-awal pun podo goblok ya. Semua search engine itu kebanyakan selain dari Google sama Northern Light atau apalah itu kata defaultnya adalah atau. Jadi kalau misalnya nyari sebuah kata kunci, hasil dua-duanya disertakan. Padahal orang itu kalau nyari dengan kata kunci yang diharapkan adalah dengan logika dan syarat keduanya harus dipenuhi. Tapi yo bola uang itu kadang logikanya aneh ya. Ya mungkin saya ya di dunia otomotif ini butuh yang seperti apa, website dokter apa sih jenenge, sing kita bisa langsung tanya gitu, dijawab oleh profesional, oleh dokter profesional yang langsung bisa mendeskripsikan, oh kalau penyakitnya ini maka harus pakai ini. Beberapa juga sifatnya sosial, jadi kita bisa gratis. Nah di dunia otomotif kau ya kok ngono ya, orang juga biasanya tanya ke yang orang terkenal, bukan orang ngerti gitu. Ya masalahnya orang itu menilai kemampuan orang lain ya berdasarkan kemampuan yang dipunyai juga. Kalau misalnya nggak kenal otomotif, taunya cuma oh wong iki ganteng, wong iki necis, wong iki soge, punya bengkel, pasti tahu segalanya. Padahal yuk gak juga. Karena bahkan yang punya pengalaman langsung pun ya bisa aja dia jago dalam bongkar pasang, tapi nggak jago dalam troubleshooting ya, dalam mencari masalah. Jadi yo kalau menurut penulis paling efektif cari solusi ya, sekarang ini soalnya nang Facebook jawaban itu lebih banyak bisa didapat ya. Iya memang sih ya, Facebook sendiri bukan tempat paling ideal karena ya pengetahuan orangnya macam-macam. Beberapa saran kadang bisa menjerumuskan. Jadi yo kita harus bisa menilai sendiri ya, jawaban mana yang betul-betul pas. Cari yang misalnya oh saya pakai solusi ini sudah sekian tahun no problem gitu ya. Jangan cari saran yang oh kalau pakai teori ini yang paling logis adalah ini. Menurut penelitian menurut omongan ini adalah ini. Kalau nemu orang gitu kita ya seakan-akan ilmiah, seakan-akan logis gitu. Karena kebanyakan orang yang ngaku-ngaku logis itu biasanya orang yang
nggak punya pengetahuan, orang yang pengetahuannya salah, yang nggak sesuai fakta dan macam-macam, yang hasilnya bukan malah jadi bagus tapi malah jadi buruk. Nyari jawaban yang sumbernya adalah pengalaman pribadi kalau bisa. Jangan nyari jawaban dari orang yang sumbernya adalah omong kosong. Jangan nyari dari yang cuma teori ya. Itu yang penting. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.